Nah Bapak Ibu, pokoknya Ustadz-ustadzah yang saya hormati, jangan sampai ustadz-ustadzah bahasa aja gak terbiasa. Ya, pokoknya al-lughatul mumarasah. Ustadz-ustadzah di sini jangan sampai kurang praktek ngomong di depan siswa-siswi kita. Pokoknya ustadzah, contoh misalkan maaf kayak tadi saya di awal pakai ngomong bahasa Arab. Di kelas, ketika saya mengajar di UIN ke mahasiswa saya, mungkin takriban yakni famanun fil mi'ah 80% saya ngomong bahasa Arab. Wa ishrun fil mi'ah 20% yang lainnya al-lughah al-Indonesia. Sebab kenapa? Li'annani a'taqid ala anna al-lughah hiya mumarasah. Language is practice. Bahasa itu praktek Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngajar bahasa Arab di depan siswa-siswi, tapi ngajarnya bahasa Indonesia, maksudnya hampir 100% berbahasa Indonesia. Pertama, negatif impactnya Bapak Ibu nanti kurang lancar, kurang terbiasa ngomong bahasa Arab. Yang kedua, siswa-siswinya pun tambah nggak paham bahasa Arab. Nah, ada pertanyaan, Ustadz gimana kalau siswa-siswi kita aja bahasa Arabnya masih nol atau masih minim sekali? Gak apa-apa Bapak Ibu ngomong bahasa Arabnya pelan-pelan. Terus Bapak Ibu ngomong bahasa Arabnya sambil menunjukkan bendanya atau sambil menunjukkan yang ditunjuk, ada something to show di situ, ada yang ditunjukkan di situ. Misalkan Bapak Ibu mau bilang, Ahmad tolong ambilin botol ke saya. Berarti misalkan gini, Ahmed ahdirli al-qururah, sambil nunjukin bendanya. Nah, jadi secara nggak langsung ketika kita ngomong bahasa Arab ke siswa-siswi kita sambil nunjukin barangnya, itu mereka akan mengingat dan memulai mempraktek, akan ngikutin gaya kita. Ingat, kita itu dibuku dan ditiru, kita itu dicontoh dan dilihat, dipraktekin, diikutin oleh siswa-siswi kita. Kalau kita hanya ajar guru bahasa Arab tapi ngajarnya nggak pakai bahasa Arab, nanti siswa-siswi kita juga akan lemah kemahirannya seperti itu. Pokoknya kita harus punya mindset al-lughah hiya mumarasah. Meskipun di kelas dan meskipun mumarasah basito Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun mumarasah basito itu juga perlu yang dipraktekkan seperti itu. Nah, pendekatan dari berbagai macam pendekatan, ada pendekatan grammar translation, ada pendekatan audio lingual, pendekatan communicative language teaching, pendekatan text-based language teaching, itu juga perlu diimbangi. Jadi Bapak Ibu misalkan selama satu semester ini punya beberapa kali mata kuliah, beberapa kali tatap muka belajar bahasa Arab, maka diimbangi. Misalkan tiga pertemuan pertama Bapak Ibu menjelaskan dengan detail, lalu mulai sedikit praktek. Pertemuan ke 4, 5, 6 Bapak Ibu mulai student centered learning, gantian yang praktek, siswa-siswi yang praktek. Lalu pertemuan selanjutnya Bapak Ibu bikin game. Lalu selain itu juga di antara pertemuan tadi Bapak Ibu sebulan 2 kali atau sebulan sekali bikin konten bareng dengan siswi-siswi kita. Nah, ini akan mix and match seperti ini akan membuat siswa-siswi kita itu merasa enjoy to learn. Kai at-tulab yastamti'una lita'allum, supaya mereka itu merasa enjoy untuk belajar bahasa seperti itu. Ingat Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, para asatidz wa asatidzah, bi'ah lughawiyah itu juga Bapak Ibu perlu pahami apa itu maksud daripada bi'ah lughawiyah, apa itu manfaatnya, bagaimana kepentingannya. Bapak Ibu dengan mulai berpraktek ngomong bahasa Arab kepada siswa-siswi kita, itu juga Bapak Ibu secara nggak langsung sedang membentuk bi'ah lughawiyah shoghiroh, lingkungan bahasa. Lalu kalau bisa Bapak Ibu kalau punya teman native Arabi,
sesekali ajak ke kelas, sesekali ajak ke ruang kelas, belajar bareng sama siswa-siswi kita. Kai at-tullab yastami'una jaydan kaifa an-nati al-arabi yatakallam kai tullab yutabi'una tariqata at-takallum indal arab, supaya siswa-siswi kita itu mulai menyadari cara gaya bicara orang Arab ngomong, bagaimana lahjahnya, bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya. Jadi kalau Bapak Ibu kan di Jogja banyak tuh orang Arab. Saya yakin Bapak Ibu di sini ada yang sedang menempuh pendidikan S2, S3 seperti itu ya. Dan biasanya kayaknya saya beberapa kenal di sini. Saya beberapa kenal di sini seperti Mbak Zulfa, Mas yang itu ya, yang peci itu kayaknya saya kenal. Tinggal di mana sekarang Ustaz? Kalau nggak salah istrinya beliau itu teman S1 saya. Dan dulunya juga kita satu angkatan ya. Ya satu PBA bareng ya. Iya, kalau nggak salah istrinya namanya Mbak Vina bukan? Terus juga kayaknya ibu yang belakang kenal ya, kita sudah ketemu ya. Kita ketemu di mana Ibu? Oh iya. Iya betul. Betul, beliau itu teman S2 saya dulu. Cuma maaf, nasib saya nggak seberuntung beliau. Bener. Jadi gini, waktu itu saya lulus S1 2013. Saya boleh cerita dikit ya? Ya. Saya lulus S1 di PBA 2013. Terus saya masuk S2 di prodi di jurusan PBA di Pasca Sarjana UIN. Bertemu dengan beliau teman saya gitu ya, S2 bareng gitu. Cuma saya bertahan 3 bulan doang di situ. Saya cuma bertahan 3 bulan, lalu saya cut studi saya. Saya nggak lanjut studi saya di S2 dengan beliau. Karena saat itu saya sedang sibuk mengajar di luar. Jadi intinya saya nggak bisa lanjut lagi S2 saya. Akhirnya di tahun 2015 saya harus ngulang lagi S2 saya, daftar lagi dari nol, tapi di jurusan yang berbeda, ilmu bahasa Arab. Tadinya kan PBA sama beliau. Terus tahun berikutnya saya ambil lagi ilmu bahasa Arab gitu, ngulang lagi dari awal seperti itu. Makanya tadi pas saya kesini, itu kan teman saya dulu gitu. Yang kita sekelas sama Mas Riza ya dulu ya, Mas Riza itu ya. Jadi beberapa juga saya kenal dengan teman-teman semua di sini. Syukran jazilan barakallahu fikum jami'an. Allahumma amin. Ya jadi Bapak Ibu, pokoknya yang tadi itu perlu adanya pembiasaan. Ya saya jurusannya dulu IBA, ilmu bahasa. Ada yang alumni IBA di sini? Ada yang alumni IBA? PBA. PBA ya, rata-rata PBA ya. Iya rata-rata PBA. Nah tadi metode mengajar, sekarang metode ngembangin bahasa Arab. Sorry kocu carkiatil lugoh. Satu isma itu kita itu harus banyak mendengar. Al-marju an-nastami'a katsiran kaifa an-natiq al-arabi yatakallam wa yatahaddas. Kita harus banyak mendengar orang Arab ngomong untuk membangun diri kita dulu sebelum kita mengajar ke siswa-siswi kita. Terus yang kedua, selain kita habis banyak mendengar, takalam, ngikutin, mulai ngomong. Habis kita ngedengar orang Arab ngomong, kita mulai ngomong. Ba'da tariqati isma' summa takalam. Kemudian kita banyak ngomong. Wa tariqa at-talisa, asmi. Asmi itu artinya
natlubu al-akharin yastami'una asna'a takallum, yastami'una asna'a takallum au yastami'una natakallam, yastami'una bima nantik. Jadi setelah kita mendengar banyak orang Arab ngomong, setelah itu kita mulai ngikutin, mulai ngomong, banyak ngomong. Yang ketiga, kita mulai membuat orang lain mendengar asli. Dan yang terakhir, sorry kok akhirah, roji, diulang-ulang terus aja seperti itu. Contoh, saya gitu ya, saya setiap subuh, habis sholat subuh, habis murojaah, habis kan rada nyantai itu sebelum berangkat ke UIN, sambil ngopi, sambil ngemil apa gitu ya. Saya suka nontonin akun-akun Instagram atau channel YouTube dari luar negeri untuk banyak ngedengerin orang Arab ngomong. Atau saya mau nonton video-video di Facebook atau YouTube acara-acara yang berbahasa Arab langsung. Supaya apa? Supaya kita itu banyak mendengar, banyak meresap, banyak belajar, banyak ngikutin bagaimana orang Arab ngomong seperti itu. Jadi itu tadi ya, sami mayancik Arab wancik bitorikoti. Jadi kita tuh harus ngikutin orang Arab ngomong supaya kita lancar ngomong bahasa Arab seperti itu ya, Ustaz dan Ustazah. Kariru bima yansikul Arab, sama seperti tadi ya, kita harus banyak ngikutin. Kira-kira di antara ilmuwan Mesir ini ada yang Bapak Ibu kenal nggak? Sinten? Enggak, yang orang Arabnya. Kira-kira ada yang kenal nggak? Nih kalau beliau nih yang saya tunjuk ini, beliau adalah Profesor Dr. Muhammad Imam Daud. Beliau adalah dosen bahasa Arab di Fakultas Adab Universitas Suez Canal. Ya, Suez Canal University. Terus yang sebelah sini beliau adalah kepala tata usaha Majma'ul Lughah Al-Arabiyah Kairo, lembaga akademisi bahasa Arab. Bapak Ibu ada yang tahu Majma'ul Lughah Al-Arabiyah Kairo? Sampun gini. Hal arafum Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Kairo, sudah tahu? Jadi gini Bapak Ibu, sedikit cerita ya. Saya riset S3 itu ke Mesir tahun 2020. Salah satu tempat riset saya mengerjakan disertasi, mencari data dan mencari informan untuk wawancara adalah di Majma'ul Lughah Al-Arabiyah di Qaahirah, lembaga akademisi bahasa Arab. Karena kajian yang saya teliti dalam bahasa Arab tentang disertasi adalah tentang linguistik Arab modern atau Nahu modern. Nah, salah satu lembaga bahasa Arab di Mesir yang mendukung linguistik Arab modern, yang mengembangkan kajian-kajian Nahu modern adalah Majma'ul Lughah Al-Arabiyah di Qaahirah. Makanya saya ke sana untuk mencari data dan melakukan riset di sana seperti itu. Nah, terus yang sebelah sini adalah kepala takmir masjidnya Al-Azhar. Yang di sini dosen Ainusam University, Jamiat Ainusam, dan ini Pondok Syekh Al-Busori. Bapak Ibu, maaf, suka ngedenger tuh kalau subuh itu tahlil Assalatu wassalamu alaikum sayyidina Watan. Sering gitu? Di pondok inilah ulama atau kiai yang namanya Syekh Al-Busori, beliaulah yang membuat salawat tahlil tersebut dari Mesir. Jadi salawat tahlil yang maaf kita kalau suka dengar sebelum ada subuh, apalagi kalau di kampung itu masih kental banget, suka ada yang melantunkan. Itu penciptanya, pengarahnya itu orang Mesir, namanya Syekh Al-Busori. Dan saya ke pondoknya tahun 2022 kemarin. Dan ini salah satu
pengurusnya seperti itu. Dan ini yang sebelah sini adalah dosen Universitas Ainusam, dan yang ini adalah Universitas Suez Canal tapi di Pusat Studi Indonesia. Jadi di Suez Canal University Mesir itu ada yang namanya Pusat Studi Indonesia untuk orang-orang Mesir belajar bahasa Indonesia, Bapak Ibu yang saya hormati semua. Oke, sekarang kita mulai bagaimana mengetahui ngomong bahasa Arab. Kita menggunakan bahasa Arab seperti rasa orang Arab. Coba saya boleh bertanya ya ke Ustadz Didi. Ustadz Didi ini teman S3 saya, Bapak Ibu. Satu kakak kelas saya 2 tahun ya, Ustadz Didi ya. Angkatan berapa? Saya angkatan 2018, Ustadz Didi 17 ya. Setahun. Beliau teman saya, Bapak Ibu, sering ketemu di UIN waktu belajar bareng. Beliau ini temannya orang-orang Arab, karena beliau ini belajar di S3-nya di jurusan atau di konsentrasi Al-Dirasah Al-Islamiyah wal Arabiyah. Banyak orang Arab seperti dari Libya ya. Ustaz Dede, boleh bertanya Ustaz Dede? Ustaz Didi ya, Ustaz Didi. Mada cakul fil Arabiyah, mada cakul fil Arabiyah. Saya berkunjung ke Mesir tahun 2020. Saya hormati, permasalahan bahasa tadi perlu kita pelan-pelan untuk perbaiki. Dengan cara apa? Ya dengan cara pelan-pelan mumarasah. Kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami nggak kenapa saya menganjurkan Bapak Ibu para asatidz asatidzah untuk ngomong bagaimana orang Arab ngomong, supaya Bapak Ibu pelan-pelan, atau supaya kita semua pelan-pelan mulai ngomong dengan bahasa Arab yang rasa orang Arab, bukan rasa orang Indonesia. Seperti itulah salah satu poin pentingnya itu di situ. Nah, sebagaimana kita tahu, mahmul, al-jawal atau hatif itu handphone. Di Mesir ini namanya mahmul, bukan jawal. Kenapa? Karena di Mesir, jadi gini, bahasa Arabnya handphone itu ada yang bilang hatif, ada bilang jawal, ada bilang mahmul, atau juga ada yang bilang arabisasi mobile. Apa itu arabisasi, Bapak Ibu? Bahasa luar yang diharapkan. Ya, kosakata bahasa Arab yang menyerap dari bahasa asing. Istilah Arabnya apa? Betul, takrib. Takrib atau arabisasi. Contoh, mobile, Facebook, Instagram, YouTube. Nah itu kan kosakata Arab yang sudah digunakan saat ini, tapi menyerap atau mengambil dari bahasa Inggris seperti itu. Namanya arabisasi atau takrib. Nah, Bapak Ibu sekalian, berapapun umur kita, ada yang umur, kalau kita umurnya 35, 40, 45, 50, jangan sampai salah menggunakan mahmul handphone. Gunakan handphone kita untuk bikin konten. Gunakan handphone kita untuk belajar bahasa Arab. Lalu konten yang kita buat kita kirim ke siswa-siswi kita, supaya siswi kita mulai belajar menggunakan sosial media dengan bijak dan benar. Nah ini konten Instagram saya, memang baru sedikit sih, cuma 62.500 follower. Nah, saya bikin konten Instagram ini yang followernya baru 62 ribuan, itu bikin konten ini saya selalu memotivasi mahasiswa